Baik Bu, di saya ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk dilaksanakan oleh Ibu di kelas 9 itu ya. Lalu di jam kedua ya saya berharap rencana RPP ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dicantumkan di sini. Saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang lain karena memang ini nampak-nampaknya sudah bagus, sudah bersifat operasional, bisa dilakukan. Hanya kita tinggal mungkin mempersiapkan agar tujuan ini bisa tercapai oleh kita gitu. Tetapi yang kadang-kadang kita juga lupa ada hal yang mempengaruhi untuk ketercapaian pembelajaran, itu adalah situasi dan kondisi dari kelas. Ingat bahwa kita berada di wilayah Adiwiyata, sedang menuju Adiwiyata. Jadi kondisi kelas pun harus sesuai dengan apa yang kita harapkan pada kegiatan Adiwiyata gitu ya. Saya tidak inginlah kenyamanan pembelajaran itu diwarnai oleh kondisi yang tidak mumpuni atau tidak mendukung, terutama tentang kebersihan kelas itu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Ini alhamdulillah sudah bagus ya. Mudah-mudahan lancar kita nanti ke kelas ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa mati. Berdoa mati mulai. Berdoa mati selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Oke. Masih ingat pembelajaran yang lalu kita bahas tentang Perjuangan secara diplomasi. Bersenjata menghadapi untuk mempertahankan kemerdekaan. Coba ulangi apa yang sudah kita bahas pada pembelajaran kemarin? Perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada yang ingat perjuangan bersenjatanya apa saja peristiwanya? Tunjuk jari yang mau bicara. Serangan umum 1 Maret. Apa lagi? Perang Surabaya, Bu. Tunjuk jari dulu, ya biasakan ya. Tunjuk jari dulu baru bicara, ya. Ibu. Apa? Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya. Ada lagi? Raffi? Peristiwa Hotel Yamato. Ya. Apa? Pertempuran Ambarawa. Oke. 5 hari di Semarang, ya. Pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Ya, bagus, berarti kalian ingat semua apa yang sudah kita bahas pada pembelajaran kemarin. Sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang Ibu akan menuntun kalian ya untuk mengamati, membaca informasi, ya, menjelaskan, menganalisis dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas, ya, tentang apa? Tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi, ya, dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran dan bekerja sama dalam kelompok. Makanya Ibu sudah kemarin sudah Ibu sampaikan ke kalian kalau kalian akan dibentuk kelompok 4 atau 5 siswa, yang kelompok yang utama sebagai penyaji, kelompok yang lainnya sisanya sebagai kelompok penanya. Oke. Sepenting apa nanti ya perjuangan diplomasi ini? Untuk apa kita berjuang secara diplomasi? Kan kita udah berjuang bersenjata, terus apa pentingnya untuk berdiplomasi? Ya? Karena melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia itu pantas untuk dibela dan dipertahankan. Oke, bagus sekali jawaban Rai ya, mantap jawaban Rai ya. Jadi memang
proklamasi yang kita perjuangkan ya memang layak layak untuk dipertahankan ya, dan dunia internasional harus tahu itu ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah kalian tadi mendengarkan ya, menyaksikan apa yang Ibu presentasikan, sekarang kalian untuk lebih jelasnya kita lihat film pendek dari perjuangan diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Pada 14 Agustus 1947, Surat Syahrir selaku Ketua Delegasi RI menjelaskan situasi di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB. Peristiwa di berbagai daerah. Nah, ya. Kemudian perundingan Linggarjati. Ya. Lanjutnya perundingan Renville, ya. Renville. Kemudian, ya Ibu tanya dulu ya, tanya. Setelah perundingan Renville, nah ada setelah di sini ya, sebelum perundingan Renville yaitu ada agresi militer Belanda 1. Kemudian setelah perundingan Renville, apakah Belanda sudah puas? Belum. Kemudian ada apa? Agresi militer. Sikap TNI terhadap agresi, kita melakukan apa? Serangan umum 1 Maret. Iya. Oke, baik. Ya, serangan umum 1 Maret. Nah, ya. Belanda secara formal, bukankah sudah tahun 45? Loh. Ternyata kan Belanda kembali lagi ya. Ya. Secara formal. Oke, baik. Bagaimana masing-masing perundingan ini, isi perundingannya, maka kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu yang sudah Ibu bentuk kemarin ya. Baik kan? Kemudian kalian presentasikan, yaitu perjuangan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan KMB. Saya Karisan Nur Hidayah dari kelompok 1 akan membacakan Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama delegasi. Di Indonesia ada Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi, di Belanda ada Sermerhorn sebagai ketua delegasi, dan di Inggris ada Lord Killern sebagai mediator perundingan. Yang kedua adalah kesepakatan. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1945. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara
Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, dalam membentuk Republik Indonesia Serikat dalam Commonwealth Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Yang terakhir, dampak bagi Indonesia. Republik Indonesia mendapat penyakaan kedaulatan dari beberapa negara, diantaranya Inggris, Amerika Serikat, dan Mesir. Lebanon, Suriah, Afghanistan, Myanmar, Yaman, Saudi Arabia, dan Uni Soviet. Yang kedua, munculnya pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan di kalangan rakyat Indonesia menanggapi hasil perundingan merugikan Indonesia. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, baik. Najwa. Mengapa Belanda membentuk negara serikat bukan republik yang utuh? Belanda mendukung pembentukan Indonesia Serikat karena mereka ingin mempertahankan kendali ekonomi dan politik di wilayah Hindia Belanda. Dengan membentuk negara Indonesia Serikat, Belanda berharap dapat mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut dengan tetap mempertahankan beberapa bentuk kendali atas daerah-daerah yang lebih kecil. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk menjaga kolonialisme ekonomi. Yang sekutunya terdiri dari tentara mana? Masih ingat? Yang gue sampaikan tentara dari negara Inggris. Kalau Inggris bagian barat, kalau yang bagian timur dari Australia. Jadi oleh pihak Australia langsung diserahkan kepada Belanda, sama Belanda kemudian melalui konferensi Malino dibentuklah negara serikat tadi, ya, negara-negara bagian, negara federal. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan, ya. Apa arti penting bagi perundingan Linggarjati? Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto. De facto adalah Belanda mengatur keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sekian dari kelompok saya, dari kelompok Linggarjati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membagikan peta Renville dan Linggarjati. Ya. Silakan tunjukkan ke temannya bagaimana peta perundingan Renville dan perundingan Linggarjati. Oke, ya. Mengapa peta pada pengakuan wilayah pada perundingan Linggarjati dan Renville berbeda? Pada perundingan Linggarjati, Belanda mengakui 3 wilayah, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan kami membuat warna yang berbeda. Begitu juga dengan peta Renville, Belanda hanya mengakui 3 wilayah, yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumateranya. Dan kami juga membuat warna yang lain. Di dalam peta itu, yang diakui oleh Belanda warna apa ini kelompok penyaji? Warna oranye. Ya, semua yaitu kecuali ini ya, ini Malaysia. Jadi Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan bedanya apa ini? Bedanya apa? Ya, yang sudah dikuasai pada masa agresi militer Belanda kedua. 1 tidak bisa diambil oleh Indonesia, pihak Indonesia, yaitu Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Banten, Priangan, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagian Madura. Baik, setelah kalian semua ya tampil ke depan, mempresentasikan, kemudian saling tanya jawab, Ibu juga sudah putarkan video pendek ya. Bagaimana kesan kalian pada pembelajaran kali ini? Apakah lebih paham? Lebih paham. Alhamdulillah lebih paham. Sekarang kita refleksi dengan pembelajaran kita, yaitu refleksi dari kalian. Sekarang refleksi dari pelajaran kita kali ini bahwa diplomasi memainkan peran kunci dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun sulit
upaya diplomasi membuktikan pentingnya dialog dan negosiasi dalam melindungi kedaulatan sebuah negara. Ya, sebelum Ibu tutup, dengan pembelajaran sejarah ini, kalian memanfaatkan apa sih manfaatnya belajar sejarah? Ya, sudah. Taufik, ya. Untuk membantu kita memahami akan budaya dan identitas kita. Iya, bagus. Ada lagi? Ya. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Bagus sekali. Ya, jadi ya. Baik. Sebelum Ibu tutup, ya, Ibu berikan tugas untuk pertemuan ke depan, yaitu ya, kalian membuat rangkuman pendek ya tentang berakhirnya diplomasi Indonesia. Kesimpulannya dari diplomasi, 4 diplomasi, kesimpulannya berakhirnya seperti apa, gitu. Ya, silakan ditulis tugasnya, ya. Bagaimana akhir diplomasi, ya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sampai sini dulu anak-anakku sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah ke kelas bersama-sama dengan Ibu, belajar sama-sama di dalam kelas. Nampak-nampaknya alhamdulillah penguasaan materi, metode itu sudah dapat terlaksana sesuai dengan rencana kita gitu. Hanya ada hal yang lain yang perlu saya sampaikan, bahwa biasakan anak itu mau mengemukakan pendapat itu dia harus menunjukkan kesiapannya, ya, kesiapannya. Karena nampak-nampaknya anak itu banyak yang sudah mampu, akhirnya mereka itu berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin kita sebagai pendamping pembelajaran, sebagai leader di kelas itu, ya kita harus juga membiasakan anak itu menunjukkan tangannya lah kalau dalam pembelajaran untuk sebelum bertanya. Karena nampak-nampaknya tadi pas pelajaran ini anak begitu antusias terkait dengan perjuangan ya, perjuangan itu bagus. Dan ternyata kegiatan-kegiatan kita juga selain di dalam kelas juga ada di luar kelas ya, gitu ya. Alangkah baiknya kalau nanti kita kembangkan juga anak tidak bersifat cerita atau dibantu dengan media pembelajaran, tetapi anak juga bisa berkunjung ke lokasi-lokasi tertentu. Insya Allah itu bisa terlaksana oleh kita ya. Nuhun Bu ya, alhamdulillah. Museum gitu ya, ke museum gitu kemana. Bagus ini tadi pembelajaran, dan ternyata apa yang diharapkan itu terbentuknya karakter siswa, dan nyata-nyatanya tadi itu sudah ada ke arah itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan hal yang baik ini bisa terus dipertahankan oleh Ibu ya. Amin, insya Allah. Ya, hatur nuhun Bapak. Mangga ya.